Alhamdulillah wa syukurillah, dan senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia sekali berjumpa dengan sahabat LLC malam hari ini, yang insya Allah sudah hadir di tengah kita Ibu Dini Aksarni, ibu yang menurut saya luar biasa, yang akan sharing salah satu topik yang sangat menarik dan bagian dari ekspertis beliau, yaitu tentang bagaimana disiplin dalam pendidikan. Dalam hal ini yang diistilahkan oleh beliau ini, karena beliau ini bicara dalam konteks salah satu certified yang kita kenal dari dunia Amerika, istilahnya positif disiplin. Hari ini bagian introduction dan sangat penting buat kita semua. Selain buat diri sendiri dan juga bagi yang punya anak remaja, ini sangat penting topik kita malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dini. Dengan agenda ini kita ada 2 term. Yang pertama nanti beliau akan presentasi maksimal 1 jam. Kemudian term yang kedua kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum saya persilakan Ibu Dini untuk memulai presentasi beliau tentang positif disiplin, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu siapa pembicara atau narasumber kita pada acara LLC Talk pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Allah, yang saya hormati dan kasihi, Ibu Dini secara pendidikan alhamdulillah beliau ini tamatan ataupun sarjana dari ITB jurusan kimia untuk S1-nya. Untuk S2-nya beliau mengambil master pendidikan itu dalam bahasa Inggris dari universitas yang dikatakan Unindra. Banyak sekali pengalaman beliau, dan malam hari ini sangat berhubungan dengan pengalaman yang beliau tekuni dalam bidang pendidikan. Salah satu yang saya baca dari sekian banyak pengalaman beliau pernah menjadi kepala sekolah dari salah satu sekolah Islam terpadu di daerah Pasar Minggu, dan saat ini beliau adalah kepala sekolah dari Islamic Homeschooling yang dinamakan Gandaria Islamic Homeschooling. Dan selama saya mengenal beliau banyak sekali, hampir tiap minggu mengisi ruang lingkupnya tentang pendidikan, dan juga beliau aktif di forumnya Ari Ginanjar, dalam hal ini ASQ. Nanti dia akan cerita lebih banyak tentang bagaimana beliau mengolah satu konsep yang tentu juga dilibatkan dengan konsep-konsep spiritual, sehingga itu betul-betul menjadikan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan juga mungkin kita juga tetap sebagai seorang yang terus belajar untuk terus disiplin, dan sesuai dengan konteks yang diajari ataupun akan di-sharing pada malam hari ini, itu tentang positif disiplin. Baik, Bu Dini, tanpa kita berpanjang lebar lagi, saya persilahkan Bu Dini untuk segera menyampaikan materinya malam ini kepada sahabat LLC. Silakan, Bu. Ya, makasih banyak Pak Edi atas perkenalannya. Jadi kalau untuk mengawali mungkin kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu para peserta LLC Talk ya malam ini. Dan kalau bicara tentang saya tadi mengenalkan, jadi ibaratnya saya ini dikatakan itu sering digangguin Pak Edi, salah jurusan. Seorang insinyur jadi guru gitu ya. Insinyur bilang kimia lagi ya. Oke. Tapi menurut saya kalau menuntut ilmu itu tidak pernah
harus sesuai ya. Kita menuntut ilmu ya karena Allah gitu ya, karena kita diperintahkan. Dan memang betul, saya jadi ketemu dengan Pak Edi, ketemu dengan bapak-bapak semuanya di sini malam ini kan, udah ditakdirkan. Oke. Yang saya mau share di sini, saya pakai istilah share ya. Sama-sama kita, apalagi LLC ini komunitasnya luar biasa. Saya tahu betul itu. Jadi kita saling belajar. Sama saya belajar kepada Bapak dan Ibu ya, yang kebetulan saya memberi kata kebetulan ini, saya mempunyai sertifikasi, dapat sertifikasi yang dinamakan positif disiplin. Jadi nanti kita bicara apa sih itu positif disiplin. Jadi gelarnya saya sih kerennya nih ya Bapak Ibu, CPDPE, Certified Positive Discipline Parent Educator. Jadi di sertifikatnya begitu. Jadi makanya saya selalu menuliskan itu bukan untuk bragging ya, istilah bahasanya bukan untuk sombong-sombongan, ini untuk menyampaikan bahwa ini loh kita udah dapat sertifikasi dan kita punya kapabilitas insya Allah dengan izin Allah untuk menyampaikan ini. Oke, saya akan share screen dengan tidak berpanjang-panjang aja. Ini saya coba share screen. Ini coba kita lihat sebentar. Ini dia. Yes. Oke, mungkin sudah dilihat. Apakah cukup jelas? Ya, jelas sekali, Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Ya, jadi kalau Rudolf Dreikers, siapa sih Rudolf Dreikers ini? Jadi Rudolf Dreikers itu adalah seorang psikiater ya yang mendampingi Adolf Adlerian, seorang dokter yang salah satu penggagas dari jurusan psikiater ya di akhir abad 19. Nah, ini pencetus daripada positif disiplin. Yang membuat saya tertarik belajar ini adalah ini subhanallah ini sangat islami kalau menurut saya. Ya, mungkin nanti seiring dengan penjelasan saya Bapak dan Ibu bisa melihat ya, bisa melihat bagaimana bahwa positif disiplin ini memang islami. Rudolf Dreikers berkata, if we are to have better children, parents must become better educators. Jadi kalau kita ingin memiliki anak-anak yang keren gitu ya, yang akhlaknya bagus, ya kita orang tua, adults, orang dewasa itu harus juga menjadi apa? Di sini educators tidak hanya pendidik ya, tapi pembina. Kalau pendidik itu kan kita hanya transfer ilmu. Kalau pembina kita membimbing mereka. Ini yang maksudnya Rudolf Dreikers. Kenapa? Karena semuanya diawali oleh kita. Ya, semuanya diawali oleh kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih itu positif disiplin? Nah, sebelum ke sana, saya ingin mengenalkan dulu. Ya, ada 3 pendekatan antara adults, orang dewasa dengan anak-anak dan remaja. Saya menggunakan istilah adults, orang dewasa karena apa? Karena yang kontak dengan anak-anak itu tidak hanya orang tua dan guru. Bisa saja juga dengan neneknya, kakeknya, pengasuhnya, bahkan yang mbaknya di rumah, ya. Lalu yang punya supirnya, ya pada umumnya kan orang dewasa, gitu ya. Nah ini dia, ada sistem namanya control parenting. Ini dia, intinya control parenting itu order without freedom, ya mungkin yang lain Bapak dan Ibu bisa baca. Aturan ditetapkan itu
tanpa kebebasan. Jadi benar-benar ibaratnya dicucuk hidungnya gitu ya, kayak kerbau gitu ya. No choices, tidak ada pilihan. Pokoknya kamu lakukan ini karena saya bilang begitu. Kamu lakukan ini karena saya bilang begitu. Ya, ini yang kita harus introspeksi diri. Nah, ini akibatnya, Bapak dan Ibu. Berdasarkan penelitian ada 4. Efek hukuman itu jangka panjang. Sebenarnya positif disiplin ini dipopulerkan oleh yang namanya Jen Nielsen. Ini ditulis di dalam bukunya Positif Disiplin bahwa ada namanya anak-anak itu jadi resentment. Ya, resentment itu ada penolakan. Jadi, aduh ini nggak adil. Saya nggak percaya lagi sama orang dewasa. Lalu revenge, mau balas dendam. Jadi tidak heran zaman sekarang kita melihat ada yang sampai membunuh orang tuanya, ya, menyakiti orang tuanya, gurunya. Ya ini salah satu penyebabnya. Ya, rebellion, melakukan perlawanan. Jadi beda. Kalau revenge itu biasanya saya akan membalas. Kalau rebellion, perlawanan, oke, saya akan lakukan tidak sesuai apa yang disuruh, gitu ya. Saya akan lakukan tidak sesuai yang disuruh. Jadi ini kita harus cek juga ke anak kita. Lalu anak-anak itu ada yang jadi mengasingkan diri. Apa itu mengasingkan diri? Dia merasa akhirnya main sembunyi-sembunyi. Kenapa? Oke, karena begini orang tua saya dikontrol terus, saya akan sembunyi-sembunyi melakukannya biar nggak ketahuan. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu ada yang suka berbohong, ya. Akhirnya kita mengajarkan apa? Ketidakjujuran kepada anak kita dengan tadi kontrol parenting itu. Lalu bahkan ada yang tidak heran anak kita ada yang merasa apa? Aduh, saya nih kok kayaknya nggak apa, I'm a bad person itu gimana ya? Harga dirinya rendah gitu ya. Saya nggak mampu. Ini yang kita khawatirkan. Lalu, nah, kebalikan dengan ini nih, permisif. Permisif ini sebenarnya lebih bahaya lagi. Kenapa lebih bahaya? Ya, dia itu anak dilakukan apa saja dan remaja boleh apa saja. Freedom without order, pokoknya bebas saja tanpa aturan. Tidak ada pilihan. Boleh lakukan apa aja. Ini biasanya begini orang tua ini udah pusing kepala, mau diapain lagi nih anak? Ya, ini yang membuat terkadang ini dilakukan atau istilahnya terlalu sayang. Jangan lupa kalau permisif ini dilaksanakan bahkan efeknya jauh lebih tidak baik dibandingkan kontrol parenting tadi. Ya, satu hal kita jangan lupa, kontrol parenting itu juga mengarah kepada mana? Kekerasan. Ini yang kadang-kala kita tidak sadari. Ya, oke. Sekarang, nah, orang tua ini nih, kalau aduh, jadi apa dong? Saya harus gimana nih? Saya harus gimana? Ya, apa nih yang harus saya lakukan? Bagaimana? Gitu ya. Apa saja? Semuanya ini sederhana, ya. Tetapi sebelum sampai ke jawaban ini dia yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ada tiga pendekatan orang dewasa dengan anak dan remaja. Yang pertama itu tadi strictness, yang tadi saya beri istilah kontrol parenting, ya. Lalu permissiveness, dibiarin apa saja, dan ini dia yang terakhir, positif disiplin. Saya yakin mungkin ada yang tahu positif disiplin itu seperti apa. Nah, sebelum kita sampai ke sana, boleh saya mau lihat chatnya dulu deh Bapak-Bapak. Pengertian Bapak-Bapak positif disiplin itu apa ya? Mungkin biar saya bisa tahu.
Yes, mulai dari sekarang. Ya, silahkan. Ya, Ada yang silakan sahabat LLC. Udini ya, menanyakan silakan, apa sih silakan. yang tahu tentang Kita positif ada disiplin. interaksi, Bapak. Ya, silakan dijawab di chatting ya. Ya, silakan di chatting. Ini punya saya kok nggak ada keluar chattingnya ya. Tapi nanti bisa saya bacakan kalau sudah ada yang jawab, Bu. Ya, betul ya. Biar kita semuanya tahu gitu. Eh, Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan positif disiplin? Positif disiplin. Ya, silakan dijawab di chatting saja dulu. Silahkan. Gak usah lama-lama mikir, Pak. Apa yang terpikir aja. Ya, Silakan sahabat LLC. ya silahkan. Ada yang jawab taat pada aturan yang baik. Ya, Terus ada apalagi juga Pak yang ini. bilang disiplin yang terarah. Ya, Baru 2 orang ini, Pak orang. Kaharap Oke. sama Bu Dami. Biasanya Iya. di sini saya memanggilnya Abang sama Empok ya. Oke, Dari Abang istilahnya. Harap. Dari Mas Marianto, cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya, Dari Mbak Najemi, tidak melanggar aturan. tuh. Dari Mbak Ina, membuat tata tertib sesuai usia anaknya. Ya, Dari Mbak Indah, cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. tuh. Dari Mbak Ana, disiplin yang positif, suatu aturan yang dilaksanakan, dan bisa mendidik menjadi lebih baik. Oke. Ya, mungkin biar saya lanjutkan dulu. Makasih banyak ya responnya Bapak Ibu para peserta sekalian. Semuanya benar, ya semuanya benar. Tapi mungkin akan saya lebih spesifikkan di sini. Jadi dengan orang tua yang pusing segala macam itu biasanya orang tua itu sulit ya meninggalkan pola pengasuhan yang bersifat hukuman atau permisif itu. Sehingga mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin kita lihat seperti tadi pola yang berikutnya, positif disiplin. Ya, mungkin apa? Kita lihat apa sih itu positif disiplin ya. Kalau kita bandingkan tadi, ini ada 3 ya. Sengaja saya gambarkan begini biar Bapak dan Ibu mudah ingat ya. Bagaimana stop kontak itu menggambarkan excessive control ya, kontrol berlebihan, priorities, no priority sebenarnya ini no limit ya. Jadi kalau saya berikan istilah itu, kalau permissiveness itu apa? Menciptakan otoriter, otoriter baru ya. Nah, duduk begini, Ma, aku mau ini, Ma, aku mau ini, Pak, aku mau ini, iya, 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 ya. Jadi yang jadi tuan anaknya, ya, iya, ya ini kalau permisif. Lalu nanti ada positif disiplin. Nah, kalau tadi kita sudah tahu permisif, kurang lebih seperti apa, excessive control seperti apa. Nah, ini yang otoritatif. Jadi istilah positif disiplin, istilahnya jangan disamakan ya Bu. Kalau kontrol strictness tadi yang kontrol parenting tadi, otoriter. Kalau ini otoritatif, ya. Biar nggak bingung ya, lebih bagus menggunakan istilah positif disiplin. Freedom with order, jadi diberikan kebebasan tetapi dengan aturan. Limited choices, jadi aturannya itu terbatas, pilihannya terbatas. Lalu you can choose within limits that show respect for all. Jadi kamu bisa memilih berdasarkan batasan yang kita sama-sama saling menghormati. Nanti ini akan dibahas detail. Oke. Nah, selanjutnya apa sih itu? Ya, positif disiplin. Nah, sebenarnya kalau kita membayangkan positif disiplin itu seperti ini Bapak Ibu. Ya.
merupakan peralatan buat orang tua, ya, yang kalau tidak cukup ini pakai sekrup, kita bisa pakai tang. Nggak cukup pakai tang, saya sendiri nggak tahu, obeng. Ya, kalau nggak bisa pakai obeng, apalagi ya, saya nggak banyak tahu. Peralatan gergaji gitu ya, ada suami saya di sini, saya udah melirik mau nanyakan ya urutan apa peralatan apa saja. Ini bisa ya kita gunakan ya. Lalu kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya. Yang disipulus atau disiplini, saya nggak tahu pasti ini cara bacanya, mudah-mudahan saya benar, yang artinya a follower, jadi pengikut yang mana? Pengikut kebenaran. Jadi kalau ada parenting, ya, ada disiplin yang mengajarkan ketidakbenaran, berarti itu salah pengertian disiplinnya. Pengikut dari prinsip-prinsip pemimpin yang disegani. Jadi Rasulullah adalah contoh teladan yang paling hebat ya di dunia dan di akhirat ini. Ya, kebenarannya luar biasa gitu ya. Oke. Nah, ini dia kriterianya. Kriterianya positif disiplin ada 5. Tetapi positif disiplin itu kalau dibandingkan dengan parenting yang lain, itu bergantung kepada locus external control kalau yang luar. Ya, kontrol dari luar. Setelah ada dari luar, misalnya punishment and reward ya. Kan orang banyak menerapkan punishment and reward, hukuman dan hadiah. Jadi kalau tidak ada itu, anak-anak tidak akan melakukan. Itu dari luar motivasinya. Tapi kalau positif disiplin itu internal, dari dalam. Ya, dari dalam. Sehingga anak-anak ada yang lihat, ada yang tidak lihat, dia tetap akan melakukan kebaikan itu. Nah, ini nilai keikhlasan. Ya, nilai keikhlasan. Ya. Oke. Dan ini akan bersifat jangka panjang. Nah, lalu ini dia. 5 kriteria. Ada 5 kriterianya. Jadi kalau kita ingin tadi parenting tools-nya, apa-apa aja sih yang harus kita lakukan di dalam membina anak, ini kriterianya harus memenuhi ini dulu. Ya, mungkin akan lebih mudah kalau dibaca memanjang begini ya. Oke. Ini ada 5. Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca sambil dibaca ya. Nanti saya akan bacakan juga. Positif disiplin itu ibaratnya seperti puzzle. Ya, seperti puzzle. Seperti begini. Jadi tools-toolsnya tadi, peralatan-peralatannya tadi itu nanti akan tersusun, sebagian besar baru kelihatan gambarnya. Begitu juga dengan positif disiplin. Nah, kalau kita lihat kriterianya kan ada 5 ini. Is it respectful? Apakah dia kind and firm at the same time? Baik dan tegas pada satu yang bersamaan. Ini ada modulnya sendiri Pak Edi ya, Bapak dan Ibu ya. Sengaja kan kita sedikit-sedikit biar mantap, sebab biasanya setelah itu ada tips-tips untuk dilakukan ya. Lalu bagaimana dengan koneksinya, keakraban antara orang tua dewasa ya dengan anak dan remaja? Ini harus dibentuk dulu. Lalu bersifat jangka panjang nggak? Sebab yang tadi disampaikan kalau punishment itu, hukuman itu memang efektif. Bukan tidak efektif Bapak dan Ibu. Efektif tapi dalam masa yang pendek. Bahkan tadi akibatnya ada 4R itu tadi. Luar biasa. Dan itu berdasarkan penelitian itu. Ya, bukan hanya asal teori, itu penelitian menunjukkan demikian. Dan itu efeknya biasanya bukan hanya
instantly saat itu juga biasanya di antara usia setelah 30 tahun baru terasa. Ya mungkin ada di antara kita baru merasakan oh iya ya saya dulu dibeginikan. Itu berpengaruh sebab saya tahu seseorang itu karena diperlakukan permisif akhirnya selalu kontrol dengan psikiater tiap minggu. Padahal permisif. Ya. itu akibatnya luar biasa. Yang berikutnya yang keempat, mengajarkan kehidupan bagaimana bersosial, nilai-nilai sosial dan keterampilan sosial untuk karakter yang mulia. Contohnya rasa hormat, bagaimana peduli ke sesama dalam bagaimana bisa menyelesaikan masalah ya, bertanggung jawab ya, accountability, memberi amanah gitu ya, bisa berkontribusi dan bisa bekerja sama. Dan yang terakhir ingin menunjukkan bahwa apakah parenting yang kita jalankan itu bisa dan mampu menunjukkan seberapa mampu anak kita. Mampu artinya kapabilitasnya ditunjukkan. Jadi anak tuh merasa yes I can. Ya, saya bisa. Ya, sebab terkadang kita lupa. Orang tua sendiri yang membuat anak, alah kamu segini aja bangga amat. Nah, itu dia orang tua. Nah, ini jangan sampai ya. Ini ada modulnya tersendiri. Oke, seperti tadi saya kembali saya ingatkan, jadi ini sebagai puzzle. Contohnya puzzle apa? Dia kalau dimetaforakan itu seperti pieces yang akan terlihat sebagian besar atau seluruhnya ya. Berikutnya contoh di tools dari problem solving itu problem solving. Problem solving itu tidak akan berjalan kalau anak itu belum mengerti bahwa membuat kesalahan itu bisa menjadi pelajaran buat dia. Nah, ini salah satu. Lalu dalam positif disiplin ada namanya family meeting. Ya. Ada rapat keluarga. Kalau di sekolah ada kelas meeting, bukan pertandingan ya, bukan yang seperti itu. Ada rapat kelas. Ini tidak akan efektif kalau tidak ada yang namanya saling menghormati dan saling responsibility, itu saling bertanggung jawab. Kebanyakan berbuat baik itu akan bersifat permisif. Kalau kebanyakan permisif, kita akan terlalu firm, terlalu tegas, akhirnya eksesif tadi, kontrol parenting. Nah, ini salah satunya. Nah, ini yang membuat khas. Nah, karakteristiknya ini dia. Kalau jenis parenting lain itu membahas hanya di permukaan saja, ibaratnya ini iceberg ya. Kalau positif disiplin tidak hanya di permukaan tetapi juga di bagian bawah yang ternyata lebih banyak belief behind behavior ya. Apa sih yang ada? Sebab yang terlihat dari perilaku anak itu belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkannya, ya, apa yang ada di pikirannya. Nah, ini dia salah satu karakteristiknya anak-anak itu menjadi mempunyai strong perception. Ada 7, ya. Dia sifatnya personal capabilities, merasa mampu, ya. Lalu in primary relationship dia bisa berkontribusi di dalam relationship, relasi ya, membentuk relasi, dan
Bagaimana yang nomor 3, dia mampu untuk di dalam pengambilan keputusannya itu dia bertanggung jawab atas keputusannya. Berikutnya, kalau intrapersonal mudah membedakannya intra dengan inter. Kalau intra itu ke dalamnya sehingga dia bisa bersikap disiplin, ya. Kalau intra, ya. Kalau inter, ya inter itu bagaimana bersosialisasi, bersikap empati, ya. Kak, makasih Kak. Lalu bisa sharing, negosiasi, ini inter. Lalu kalau sistematik itu bagaimana beradaptasi terhadap nilai-nilai yang ada. Lalu fleksibel, lalu menunjukkan integritas gitu ya. Dan yang terakhir ini judgmental. Judgmental itu kemampuan terhadap menggunakan kebijaksanaan. Jadi anak diajarkan untuk bijaksana. Jadi ini hasil akhir dari semua tools yang ada di positif disiplin. Ya, mungkin untuk tahap awal begitu saja dulu Pak Edi. Jadi nanti mungkin akan dikembangkan pada saat tanya jawab, ya. Oke. Demikian Pak Edi. Saya kembalikan ke Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini untuk penjelasannya yang luar biasa. Jadi walaupun introduction tapi sudah nampak jelas. Artinya kalau saya lihat di sini perlu yang dikatakan keseimbangan. Tidak boleh over dan juga tidak boleh terlalu lepas, ya. Jadi yang diperlukan itu adalah positif disiplin, artinya dia tidak mengkaji tentang behavior tapi mengkaji behind the behavior, ataupun istilahnya kalau kita bicara lihat sikap itu adalah gunung es, itu dilihat di dalamnya. Baik, menarik sekali ini bagi kita tentunya, dan untuk lebih jelasnya saya persilahkan untuk sahabat LLC untuk bertanya, bisa menggunakan tanda seperti ini ataupun langsung dibuka suaranya untuk bertanya. Silakan, kami persilakan. Atau bisa juga melalui chat, nanti saya akan bacakan chatnya. Ya, silakan. Yang pertama Bu Dami, saya coba tampung dulu 3 penanya pertama sebelum saya persilakan. Siapa penanya kedua? Selain Bu Dami, ada lagi? Ini kelihatannya ada juga ini Miss Lely. You would like to ask any question, Miss Lely? Ini Miss Lely ini English teacher juga. Ya, Miss Lely yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau bertanya? Baik, sambil menunggu yang lain, saya persilakan Mbak Dami. Ya, ini malam ini saya panggilnya Mbak nih. Live Learning Club nih. Silakan Mbak Dami. Iya, makasih Bang Edi. Kagok ya, biasa Bapak ya Pak. Biar lebih awet muda. Ya, jadi pertanyaan saya gini. Pada suatu kali saya membantu peserta GISA yang dia seorang mahasiswa dari UI, sudah semester 7. Jadi dia sangat marah, sangat benci sama ibunya karena dia merasa dianggap anak kecil terus. Dianggap anak kecil terusnya kenapa? Gimana? Jadi setiap hari dia harus melapor sedang di mana, sedang ngapain, seperti itu. Mau tidur pun harus lapor. Minimal 1 hari itu bisa 5-7 kali telepon ke orang tuanya. Ketika saya ajak taping, saya ajak ngobrol, kita kembalikan kepada bahwa kenapa orang tuanya seperti itu. Ternyata kita gali dari kecilnya dulu dia suka kena marah kalau nggak belajar. Terus itu posisinya harus ikut les, harus AKAS, segala macam pokoknya ya. Sampai akhirnya dia dapat di UI. Terus akhirnya saya ajak ngobrol soal tentang gini, bahwa seorang ibu memberikan perhatian seperti itu, maksudnya baik. Hanya memang menerimanya yang salah gitu kan. Coba sekarang kalau Mbak sekarang ada di semester 7 ini, berkat siapa? Kalau dulu Mbak nggak disiplin,
pasti sekarang bukan ada di UI atau apalagi ngambilnya juga jurusan kedokteran lagi. Sebenarnya kan kalau itu anak cerdas gitu ya, tapi emosionalnya tidak terasa gitu. Akhirnya setelah ngobrol lama, closingnya dia bilang, berarti saya nggak punya masalah ya Bu, katanya gitu. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sebenarnya sikap orang tua maksudnya positif kepada anak, hanya anak tidak bisa menerima bahwa itu adalah sikap-sikap yang menuju ke arah pendewasaan dan pemberian istilahnya apa ya, bekal untuk nanti bagaimana membentuk seorang anak menjadi anak yang disiplin dan mandiri gitu kan. Hanya memang sebagai orang tua mungkin terlalu protek, terlalu pengen diperhatiin. Jadi sebentar-sebentar ibunya kalau nggak ditelepon anaknya, bilangnya gini, udah nggak sayang sama mama ya. Nah itu yang kata-kata seperti itu yang bikin dia jadi sebel, jadi marah. Padahal dia sayang sama mamanya, tapi mamanya selalu bilang, udah nggak sayang sama mama ya, nggak nelpon, nggak ngabarin, gini-gini gitu. Jadi maksud dia pengennya denger ketika dia ditelepon mamanya, nanya apa kabarnya, gimana gitu. Jadi jangan langsung ngejudge gitu. Nah, hal ini membuat anak merasa jadi dipantau terus gitu. Padahal saya udah semester 7 Bu, masih diginiin kayak anak kecil gitu. Terus akhirnya saya ambil garis tengahnya. Jadi kamu pengennya kayak gimana gitu kan? Iya maunya saya diajak dewasa, jangan disuruh telepon terus. Oke, sekarang anggap nih mama sudah tidak nelpon-nelpon. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nyaman nggak? Ya nunggu-nunggu sih, pengen ditelepon juga. Oke, sekarang sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun nih, udah nggak ditelepon-telepon. Ih kok rasanya kok nggak enak ya, kata gitu. Ya berarti kalau udah nggak ada yang nelpon kamu, mama ada di mana? Mikir dia tiba-tiba menangis sampai terseduh-seduh bahwa terbayang, iya kalau mama nggak nelpon aku, mama berarti udah meninggal gitu kan. Dia merasa kehilangan gitu. Nah, titik temu di sini yang membuat dia punya kesadaran bahwa ya gue mendingan ditelepon sama mama deh setiap menit, yang penting mama ada, walaupun dengar cerewetnya dia gitu kan. Nah, itu bagaimana kita sebagai orang tua ketika ketemu anak yang seperti ini kan, dia mahasiswa semester 7, jurusan kedokteran gitu. Kayaknya kalau misalnya emosional yang tidak terkendali seperti ini kan kasihan ya, sayang sekali gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Terutama saya sebagai seorang ibu dengan 3 anak putra, 3 orang putra yang seusia mahasiswa ini. Kalau yang tadi diskusi sama saya anak perempuan ya Bu. Nah, mohon berikan pencerahan bagaimana kita sebagai orang tua untuk masuk ke dalam jiwa-jiwa anak supaya kita juga tidak salah menerapkan pembelajaran atau parenting ke keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dami. Ini karena pertanyaannya panjang, langsung dijawab ya Bu Dini. Nanti lupa tuh apa poinnya. Silakan Bu Dini. Ya, baik. Intinya kan yang saya tangkap, mohon saya dikoreksi ya, panggilnya Mbak aja ya, masih muda gini ya, Mbak Dami, bahwa bagaimana kesalahan tadi tidak terjadi di keluarga Mbak, benar tidak? Ya, oke. Mbak enggak mau anak-anak seperti begitu juga gitu ya. Jadi begini. Kalau di positif disiplin ada namanya tools-nya yang namanya connection before correction. Kita jangan pernah mengoreksi, itu bahasa Indonesianya apa ya? Merubah atau memperbaiki perilaku anak sebelum kita menjalin kedekatan dengan anak. 1. Karena kalau itu kita lakukan, itu keefektifannya kurang. Nah, setelah itu bisa masuk ke yang namanya letting go. Letting go itu kita membiarkan anak ibaratnya tarik ulur. Ya, tarik ulur. Sebab anak Mbak Dami ini kan usianya berapa aja, Mbak Dami? Yang besar semester akhir, yang 2 semester 7, yang terakhir SMA kelas 1. Ya, berarti kan udah remaja. Jadi tarik ulur, arti kata kita harus tunjukkan kepada anak kita, walaupun kamu sudah semester 7, walaupun kamu sudah SMA,
mama sama papa ini bertanggung jawab atas keselamatan kamu. Nah, itu ditanamkan dulu. Nah, mereka mendengar itu dengan benar, ya, dalam kata-kata dengan benar mereka mau patuh setelah kita menjalin koneksi. Menjalin koneksi ini sederhana. Mereka mau menyampaikan segala macam, kita dengarkan ya, empati kepada perasaannya gitu ya. Kalau perlu kayak tadi, jangan sampai ada kasus ya, Mbak Dami. Ibu sayang loh sama kamu tahu nggak? Lalu anaknya nangis, loh bagaimana saya tahu ibu sayang sama saya? Ibu nggak pernah bilang kok, nggak ngerti, gitu kan? Nah ini yang harus kita koreksi juga, gitu ya. Jadi tadi hanya tarik ulur. Jadi kalau ada ibaratnya kerjasama ya antara anak dengan orang tua, itu anak tuh akan mengerti sehingga kasus tadi tidak akan terjadi gitu ya. Dan tadi luar biasa anaknya yang kasus yang Mbak Dami ketemu tadi itu bisa berempati, kebalikannya ya. Nah, itu kan jadi pelajaran buat kita bagaimana efeknya kan nanti setelah mempunyai anak usia remaja kan. Nah, ini tadi bagaimana hukuman itu luar biasa pengaruhnya dan biasanya itu turun temurun, Mbak. Ya, kalau tidak diputus ya oleh mahasiswanya Mbak, ya itu tidak terus saja turun-temurun seperti begitu. Nah, khusus untuk pertanyaan Mbak begitu minimal, gitu ya. Untuk itu, sebenarnya saya nggak apa-apa ya Pak Edi, saya biasanya tiap bulan sih ngadain webinar khusus untuk positif disiplin. Ya, saya sengaja per modul biar orang mengerti satu-satu. Jadi akhirnya mereka dapat modulnya nanti bisa digabungkan. Mudah-mudahan cukup puas Mbak Dami. Ya. Alhamdulillah. Nanti Mbak detail bisa japri aja ke saya gampang. Ya. Terima kasih Mbak Dini. Ya, mangga, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Dami. Kita lanjut ke Teh Leli. Silakan Teh Leli. You can ask in English if you would like to ask in English. Belum dibuka tuh suaranya, nggak kedengeran. Kedengeran ya, Afwan? Nah, sekarang udah kedengeran. Masih sudah kedengar ini? Cukup kedengar? Udah jelas. Maaf, karena pakai handphone, rebutan nih Zoom-nya. Jadi kita yang ngalah pakai handphone karena yang Zoom yang biasa selalu dipakai suami dan anak-anak. Jadi gini, intinya saya punya anak 3, Ibu. Rentang usianya cukup jauh, masing-masing 5 tahun. Jadi dari yang paling kecil 10 tahun, yang kedua 16 tahun. Maaf, yang ketiga 10 tahun, yang kedua 16 tahun, yang pertama itu 21 tahun. Nah, kebetulan anak saya yang paling besar, walaupun 21 tahun, tapi karena kebetulan ABK, jadi secara mentality seperti anak SMP mungkin kurang lebih ya. Jadi masih beranteman lah gitu sama adik-adiknya. Cuman yang jadi masalah itu bukan yang pertama justru, tapi yang nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1 dan nomor 3 ini pola asuh yang saya berikan itu cukup baik lah, mereka menerimanya gitu, masih bisa nurut gitu. Cuman yang nomor 2 ini adalah sifatnya sangat introvert orangnya. Jadi kalau misalnya saya pakai sistemnya seperti tarik, ya mungkin nggak tahu, menurut saya sudah tarik ulur ya, punishment ada tapi rewardnya juga ada gitu, seperti itu sistemnya. Cuman yang nomor 2 ini, kalau misalnya kita kasih punishment, itu bukannya jadi sesuatu yang buat dia jadi greater untuk takut atau apa gitu, atau khawatir minimal gitu, enggak. Tapi justru malah dia ngeblok. Jadi kasarnya misalnya gini, ya udah nanti Umi hukum nggak dikasih uang saku ya gitu, misalnya. Dia cuma bilang ya udah, gitu. Jadi nggak ada feel ngerasa takut atau apa gitu. Jadi saya malah jadi takut gitu kadang-kadang. Jadi kan susah untuk diajak bicara. Nah itu apakah apa yang salah dari sistem yang saya buat gitu atau bagaimana? Memang
mungkin saya dibilang galak nggak juga, tapi tegas iya gitu ya. Jadi saya menerapkan sistemnya, kalau kamu mau pilihan itu ya silahkan, tapi tanggung jawab dibebankan pada diri kamu sendiri, karena saya anggap sudah dewasa 16 tahun gitu. Jadi kadang-kadang hal tersebut itu malah jadi buat dia tuh jadi kayak Hilang suaranya. Suaranya hilang, Mbak Leli. Teh Leli hilang suaranya. Halo. Ya, muncul lagi. Jadi kayaknya tuh responnya itu kadang mengagetkan gitu, kayak itu aja sih. Karena apakah sistem introvertnya, saya jadi agak bingung malah gitu, karena dia tidak ada, sulit untuk berkomunikasi. Mungkin ada masukan bagaimana menghadapi anak yang introvert tanpa, karena kalau dia dihukum itu malah jadi semakin mengkeret istilahnya gitu, malah semakin keras gitu kalau udah ada kata-kata hukuman gitu. Kadang-kadang akhirnya saya membiarkan saja gitu. Oke, tapi dengan konsekuensi kalau ada apa-apa kamu tanggung sendiri. Seperti itu mungkin Pak, apa seperti itu salah atau tidak, bagaimana gitu. Mohon tunjuknya mungkin Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Leli. Silakan Bu Dini ditanggapi. Makasih banyak pertanyaannya. Yes, thank you for your question. This is an interesting question, yes, for all of us, ya, untuk semuanya, yes. Oke. Positif disiplin. Mohon maaf sekali lagi, Coach Leli, yes, tidak menyarankan ada punishment and reward. Tidak menyarankan punishment and reward. Kenapa? Karena ini, saya share screen, tidak apa-apa? Ya, silakan. Ya, saya mengingatkan saja. Yes, ini berdasarkan penelitian. Ini dia. Jadi ini yang dilakukan oleh anak ibu. Penolakan. Walaupun anaknya diam. Di mana diantaranya ini? Mudah-mudahan bukan dua. Penolakan, perlawanan, bahkan ya udah. Bahkan nanti main sembunyi-sembunyi. Gitu. Mudah-mudahan tidak revenge. Dari cerita ibu enggak, ya. Jadi kalau bisa saya usul, punishment and reward mungkin sebaiknya ditiadakan, ya. Nah, untuk merubah paradigma ini, usia anak ibu 16 tahun itu adalah usia remaja. Badannya seorang remaja itu badannya aja yang seperti orang dewasa. Tetapi otaknya, prefrontal korteksnya, cara berpikirnya secara kognitif itu sedang berkembang. Yang banyak diikuti adalah emosinya. Jadi nggak heran kalau misalnya anak ibu tuh meledak-ledak. Satu sisi tenang, sisi yang lain pengen marah gitu ya. Walaupun anak ibu pendiam ya, nanti berhentak-hentak gitu, nanti jadi saubat lagi gitu ya. Ya, yang itu tadi. Sisi lain biasa saja, nanti lain kali nggak mau, biarin aja, sabodo gitu kan. Nah ini yang membuat penyebabnya, ya. Cara mengatasi ini di positif disiplin ada istilahnya, saya belum sharing di sini ya, kind and firm, ya, kind and firm. Jadi kita tetap baik, menghormati anak kita. Jangan lupa, anak kita itu manusia juga. Mereka ingin dihargai dan dihormati. Mereka punya harga diri. Tetapi kita tetap tegas. Gitu. Ini yang harus kita jaga sebagai orang tua. Bagaimana caranya? Satu, kita harus mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita. Nah, cara mengontrol diri ini memang harus dimulai dari kita
kita sendiri. Oke, mungkin begitu. Mudah-mudahan cukup jelas, Coach Leli. Ya, oke. Mungkin Baik. sudah ya. Iya. Mudah-mudahan cukup puas. Ya, ya sebenarnya kalau diizinkan di sini juga bisa rutin positif and disiplin, Pak Edi. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya, Modulnya banyak, soalnya modulnya ya. banyak. Siap Bu Untuk Dini. Ya. ya. Baik, sementara menunggu yang bertanya secara langsung ini saya bacakan ya Bu Dini pertanyaan melalui chatting. Ini dari Ya. Mbak Dia pertanyaannya, Ibu boleh sharing bagaimana tips orang tua agar anak punya keikhlasan, disiplin, baik untuk usia anak-anak dan remaja. Itu Iya. tips kita selaku orang tua untuk mendidik agar anak-anak punya keikhlasan dan disiplin. Oke. Ini pertanyaannya sifatnya umum tapi mendalam ya. Oke. Ya. Kalau saya jawabnya berdasarkan begini, sebenarnya sesuai dengan positif disiplin. Berdasarkan pengalaman saya, ya kebetulan saya diberi amanah ya sebagai kepala sekolah di salah satu SDIT di Pasar Minggu. Kita cara mendidik anak itu setiap mata pelajaran itu selalu kita hubungkan dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau ada perbuatan bahwa ini dicontohkan oleh Rasulullah, lalu diperintahkan oleh Allah. Gitu seterusnya. Jadi anak-anak tahu bahwa ini dilakukan karena ini dilakukan karena ini, lakukan karena ini. Lalu kalau kamu melakukan ini, yang lihat siapa? Ya, ini siapa? Jadi ibaratnya kalau anak SD itu kita dogma terus. Kita dogma terus. Nanti kalau meningkat, anak-anak tuh juga bisa. Level SD pun kita bisa ajak berdiskusi. Kita ajak berdiskusi, ya, tapi ada batasnya. Ada batasnya yang kita merujuk. Misalnya kamu dengar materi seperti begini, kamu dengar berita seperti begini, menurut kamu bagaimana? Terutama remaja, mereka suka itu. Intinya, anak usia TK pun kalau didengar pendapatnya itu senang sekali. Nah, ini positif disiplin. Ya. Anak usia remaja senang didengar pendapatnya. Jangankan itu, apalagi yang TK. Ya. Oke. Kita tanya, menurut kamu bagaimana? Oh, begitu. Oh, begitu. Kalau begitu kamu harus cari tahu dari mana. Nggak apa-apa mereka menjawab bla bla bla, nanti kita arahkan. Coba sama-sama kita cari tahu yuk, apakah ada di Al-Quran, apakah ada di hadis. Kalau enggak, coba kita cari tahu dengan ustadz, dengan siapa. Ini caranya, begitu. Jadi mereka terbiasa. Kalau merujuk itu merujuk ke rujukan. Ya, saya waktu bahkan nanti saya tahu bahwa Al-Quran itu saya dapat jawaban kenapa Al-Quran itu berlaku sepanjang masa sewaktu saya melihat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Ya, situ dikatakan sebagai pendahuluan bahwa Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Kenapa? Karena lingkungan bisa berubah, peradaban bisa berubah, tetapi yang tidak bisa berubah adalah manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya pencuri tetap ada. Namanya aja perampok. Ada yang namanya korupsi, koruptor. Namanya aja yang berbeda. Ya, lalu ada yang namanya penipu. Ya, istilahnya zaman dulu apa segala macam. Sekarang juga dan lain-lain itu tetap sama. Mungkin itu Ibu. Jadi intinya itu tidak tentu doa dari orang tua itu jangan sampai lupa. Kita jangan mentang-mentang punya ilmu nih positif disiplin kita lupa. Yang menggerakkan hati anak kita, diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling utama.
tentu usahanya salah satunya ini. Oke, demikian. Mudah-mudahan cukup jelas. Iya. Kalau kurang puas gampang, japri aja. Insya Allah dijawab. Baik, terima kasih Bu Dini. Saya lanjut di chatting ya, sambil nanti kita tanya kalau memang ada secara langsung, nampaknya belum ada. Ini dari Mbak Sri. Sedang ketitipan 2 cucu karena orang tuanya sedang isolasi mandiri. Saya perhatikan cucu-cucu saya ini penurut. Kalau diminta bantuan tidak pernah menolak. Tapi tidak ada inisiatif kalau saya tidak minta tolong. Mungkin karena di rumahnya selalu dilayani oleh asisten rumah tangga. Apa yang perlu saya lakukan? Itu pertanyaannya Bu Dini. Oke. Kalau ini namanya kita mengajarkan anak satu take time for training, kita mengajarkan anak itu untuk berlatih ya, melakukan sesuatu, dan problem solving. Ya. Nah, cara melatihnya itu bukan kita langsung ujuk-ujuk ditunjukkan. Itu tergantung anaknya juga. Kalau anak masih kecil, seperti tadi misalnya pakai sepatu. Ya, kalau pakai sepatu, kita tunjukkan kaki kanannya dulu. Ya, jangan lupa Ibu, Bapak, kita masukkan nilai-nilai agama dulu. Ada yang tahu kenapa nenek mengikat yang tali sepatu kanan dulu? Ya, mungkin jawabnya sembarang gitu ya. Kalau belum tahu, jangan diketawain ya Bu. Ya, jangan diketawain. Oh iya ya, betul juga ya. Tapi mau tahu nggak? Menurut nenek, menurut Allah gitu ya, contoh Rasulullah, lalu dipasangkan. Coba kamu coba yang kiri. Contoh itu, misalnya memasak, ya, memasak, tunjukkan caranya. Cuci piring, jadi hal-hal. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, kita harus ada di situ menjaga, ya, menjaga, ya. Ini dalam hal kita melatih. Salah satu, kalau detail mungkin harus ada modulnya khusus ya. Lalu nanti ada problem solving. Problem solving sebenarnya tidak jauh dengan take time untuk melatih tadi ya. Di family meeting, pertemuan itu bisa ya. Tapi kalau di luar itu kita bisa mengajak untuk diskusi. Ya, kalau misalnya ada masalah, apa yang kamu harus lakukan? Apa? Jadi kita bertanya, bagaimana kamu harus lakukan? Bagaimana? Jangan tanya kenapa. Kalau tanya kenapa, biasanya anak-anak, lah saya masih umur 9 tahun kok mana aku tahu. Anak-anak kan begitu. Ya, ya. Kita bertanya semuanya kata tanya kecuali why. Kenapa? Ya. Oke, kecuali kalau kita belajar IPA, IPS gitu ya, itu beda lagi ya. Kalau ini dalam kehidupan sehari-hari, contoh main sepeda, hujan. Tuh, kenapa tuh sepeda kamu parkirnya kayak gitu? Oh, saya kan masih 7 tahun, mana ngerti gitu ya, biarin aja lah Bu, biarin aja lah Nek, gitu kan. Kita yang dengernya udah greget aja, gitu ya. Iya, intinya begitu Bu. Ya memang harus sabar sambil terus didoakan, Karena itu modal kita yang utama. Ya sambil dilatih. Mungkin nanti ibu dan ibunya ya bapaknya itu harus ada komunikasi ya yang pas. Jadi apa yang ibu udah latihkan biar bisa nyambung. Ya, makanya positif disiplin ini adalah sangat bagus jika guru melaksanakannya di sekolah, orang tua itu nyambung karena objeknya anak didik sama. Jadi mereka mempunyai pola yang sama. Percaya tidak, di Amerika sana yang sudah mempraktekkan ini positif disiplin, 3 tahun usianya sudah bisa membuat apa? Telur orak-arik. Sudah pasang baju sendiri,
sudah merapikan baju sendiri, sudah membantu ibunya menata meja makan sebelum sarapan pagi. Kelas 5 SD sudah membuat panitia untuk menjalankan seluruh sekolah pergi field trip. Ini dia, bagaimana pentingnya positif disiplin, problem solving, dan lain-lain toolsnya. Ya demikian Pak Edi. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban saya. Ya oke. Baik, terima kasih Bu Dini. Ini ada pertanyaan dari Mbak Endah. Bagaimana caranya bisa ikut kelas positif disiplin tapi full modul? Kalau di sini kan mungkin kita per bulan atau per setengah bulan kan itu lama. Nah ini pengen ikut full. Nah ini gimana nih pertanyaan ini Bu Dini? Full modul, iya. Ya, sebenarnya begini. Kalau saya biasanya parenting ini kan untuk dipraktekkan. Saya khawatir kalau dikasih blek, saya ablak-ablak, saya abrak-abrak gitu. Yang dulu sampai mana ya? Nanti kan kebayang gitu tuh, saya ingat waktu kuliah setebal ini bukunya. Aduh, yang mana nih harus dipraktekin? Yang mana nih harus dipraktekin? Anaknya udah pergi sekolah, udah ngapain? Ibunya masih nyari yang mana gitu ya. Jadi begini saja Ibu, kalau mau rutin ya, saya biasanya tiap Sabtu sore, biasanya minggu kedua atau minggu ketiga. Nanti saya infokan, enggak apa-apa di grup LLC ini ya, Pak Edi ya. Ya, nanti ada untuk 19 September itu break the code. Jadi kita menyingkap perilaku anak. Ya, perilaku anak ini berdasarkan penelitian semua ya, positif disiplin ini berdasarkan penelitian semuanya. Jadi setelah tahu modul, lalu kita usahakan kita praktekkan. Karena prinsip, ini terima kasih banyak udah ditanya, karena prinsip positif disiplin, kita coba satu tools dulu. Lalu dia berhasil, coba lagi, akhirnya full gitu. Ya, nanti kalau misalnya kurang puas, bisa japri gitu ya. Sebenarnya, kalau enggak pandemi, saya biasa ada ngadain workshop. Nah, kalau workshop, itu 6 kali pertemuan selesai. 6 kali pertemuan. Tapi kalau webinar gini kan beda ya Pak Edi ya. Pak Edi kan merasakan ya. Kalau kita workshop begini, kalau saya workshop harus ada role play, experiential learning. Kalau webinar sini akan agak susah. Ya Pak Edi, bagaimana trainingnya? Ya kan susah, kita kan sifatnya begini saja, masa disuruh role play, ya Mbak Dami begini, gitu ya, boleh Coach Lely jadi gini, malah susah. Sambil saya lagi mikir-mikir nih gimana cara yang pas ini. Iya. Baik, kita ikut yang. Tapi makasih banyak. Nanti saya lagi bagus juga ini untuk membuat saya jadi berpikir gitu ya, gimana. Ya mungkin tidak langsung semua modul gitu ya, mungkin saya akan bagi-bagi untuk berapa hari gitu ya. Oke. Ada tahapan juga nggak apa-apa Mbak Dini. Ya. Maksudnya secara materi tersampaikan, tapi tentu saja karena itu juga sangat banyak, bisa dilakukan bertahap dengan metodenya tentu saja Mbak Dini yang lebih paham supaya kita bisa praktek, kan harus dipraktekkan. Iya betul. Sebenarnya nanti di ujung acara saya mau tantang Bapak dan Ibu, saya ada tips yang bisa dilaksanakan nih langsung ya, biar tahu gimana nih mempraktekannya. Jadi kita tidak hanya teori saja, bagaimana nih melaksanakannya. Oke. Dan insya Allah itu akan langsung terasa di dalam kehidupan sehari-hari parenting. Makasih banyak Mbak Enda. Makasih Mbak Dini. Ya, sama-sama. Sabar ya Mbak Endah ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kalau masih ada, silakan. Bisa dikasih kode seperti ini atau langsung angkat tangan. Silakan. Ini dari bapak-bapak belum muncul nih pertanyaannya ini.
Silakan Bapak-bapak. Mas-mas, Jangan ada abang-abang. curhatan ya. Ini abang-abangnya belum bertanya nih, mas-masnya ini. Jangan-jangan ada curhatnya. Ya, ini nampaknya mas-masnya jadi pengamat saja nih malam ini ya. Iya. Baik, saya lihat ini ada Mbak Embung nih, Bu Embung biasanya rajin bertanya. Silakan Bu Embung, Mbak Embung. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Tapi karena saya masuknya sudah terlalu lama, ruh ceritanya tadi itu dapat yang terakhir aja bahwa parenting yang Ibu Dini berikan itu tentang disiplin positif. Enak sebenarnya kalau saya dapat dari awal ya. Tadi saya belum mengikuti dari awal. Tapi baik Pak, karena memang ini dialami oleh kita semua yang punya anak kecil ya. Izin saya masih punya anak umur 12 tahun. Kelas 7. Ibu Dini. Iya, Mbak. Bu, dengan adanya kondisi stay at home, ada perubahan perilaku yang saya lihat anak saya yang umur 12 tahun. Sehingga saya sampai melapor kepada gurunya bahwa dia sudah mulai bergeser, kebiasaan baiknya itu berubah menjadi maaf. Payah diajak diskusi karena dia lebih enak sendiri. Maaf, terjadi pergeseran memang 2 bulan, 3 bulan terakhir nih. Saya merasa ini ancaman sebenarnya Bu Dini, tapi saya barusan diskusi sama ayahnya, kita harus terobos, nggak bisa kita biarkan, ini bahaya saya bilang. Izin Pak, apakah itu nyambung dengan materi-materi yang Ibu Dini sampaikan tadi? Sangat nyambung sekali, sangat nyambung sekali. Iya. Sehingga ada apa? Jangan ngegas dong kalau ngomong gitu. Maaf, itu yang saya alami 2-3 bulan terakhir ini. Begitu pertanyaannya, Bu Embung? Macam mana cara saya mengajak atau mengembalikan dianya yang bulan-bulan 4 bulan 5 bulan yang lalu yang belum terjadi perubahan sangat signifikan. Kalau sekarang saya nengok agak sedikit bergerak mundur terhadap disiplin. Izin itu. Macam mana cara saya? Baik, jelas ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Embung. Langsung dijawab, Bu Dini. Bagaimana menyikapi perubahan dari anaknya? Ya. Ya, bagaimana Pak Edi ya, Mbak Embung. Usia anak Ibu 12 tahun. Itu adalah usia remaja. Tidak perlu heran, Bu. Ya, usia remaja itu salah satu cirinya suka menyendiri. Tiba-tiba kamarnya itu dikunci. Ya, tiba-tiba dikunci. Tidak mau diketahui oleh orang tuanya. Kalau Ibu perhatikan, mereka itu akan lebih dekat dengan teman-temannya. Betul. Percaya. Ke orang tuanya tidak melapor, setelah update status, seluruh dunia tahu. Benar nggak? Ya, kalau yang punya media sosial, itu biasanya diupdate ke seluruh dunia. Ibunya nggak ngerti, bapaknya nggak ngerti. Lagi sedih, lagi kesel gitu ya, lagi bete gitu sama temennya gitu ya. Nah ini memang begitu Bu. Nah, satu, dengan Ibu mengerti hal ini, insya Allah itu akan lebih mudah menanganinya. Jadi kita harus mencoba menahan diri. Menahan diri dalam arti kata harus lebih sabar, sebab percuma kita menghadapi dengan nada tinggi, gitu ya. Sebaiknya kita santai saja,
Jadi kalau ada sesuatu, kita santai saja, kita menyampaikan. Boleh mungkin diajak bicara dengan santai, diajak duduk. Ibu pengen bicara deh, atau Bapak pengen bicara bentar. Boleh nggak? Kita minta izin ya. Sebab anak remaja terutama itu pengen dihargai juga. Iya nih, Ibu melihat kamu ini ya, agak ada yang Ibu bisa bantu? Pernah sekali-kali menghakimi, menjudge anak. Tidak suka terutama remaja. Satu. Yang kedua, mereka tidak suka dikuliahi. Udah mulut berbusa, kata orang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka tidak akan dengar. Itu sebodoh bilangnya, ya saya 5 tahun mendung gitu kan, masa bodoh gitu kan. Ya, tidak berarti mereka tidak menghormati kita, tidak. Mereka dengan kita, mereka sayang dengan kita. Seperti tadi saya sampaikan, anak remaja itu begitu, ya, otak kognitifnya sedang berkembang. Tapi yang ada otak reptilnya ya, otak limbiknya, otak emosinya yang banyak bekerja. Ini yang kita harus hati-hati. Pendekatannya juga harus hati-hati. Jadi Ibu usah khawatir. Kalau masuk kamarnya, kalau ditanya, Ibu boleh masuk? Bapak boleh masuk? Gitu kan? Ya Bu. Gitu ya, oke. Pasti nanya, ada apa Bu? Nanti biasanya tuh kalau lagi ngapain buru-buru tuh disembunyiin. Gitu kan? Ibu biasa aja. Paling nyampaikan begini. Iya, pengen nanya kabar aja. Boleh kan? Iya. Atau kangen aja. Misalnya sama siapa nama anak Ibu. Iya. Kalau bisa dipanggil nama anaknya Bu. Gitu. Jadi dia merasa ini. Iya, mungkin itu untuk tahap awal Bu, bagian dari pendekatan. Jangan pernah emosi ya Bu, sebab itu memang begitulah remaja. Memang begitu remaja. Subhanallah, terima kasih Bu pencerahannya, Pak Edi, makasih. Memang terus terang saya akhir-akhir ini banyak istilah anak muda, ngegas. Jangan ngegas lah Bu. Ya, kalau kita bilang, namanya Intan Bu, Intan gini-gini. Udahlah Bu, jangan ngegas katanya. Artinya ya, Ibu jangan padahal itu saya lakukan, maaf. Tapi saya mungkin memang harus mencerahkan diri Bu. Makanya saya selalu sebenarnya ikut agenda-agenda yang Pak Edi tayangkan. Cuman tadi 2 minggu terakhir ini saya ada kondisi yang agak kredit, saya tinggal. Tapi tadi memang tertinggal. Aduh, terlambat. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan. Pak Edi, terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Ya. Oh iya Mbak Bung, kalau seandainya Ibu kepala ngegas, Ibu minta maaf sama anaknya. Maaf ya nak, tadi Ibu sama ngegas ya. Maaf ya, maksud Ibu bukan begitu. Gitu Bu. Jadi anak jadi mengerti, oh ya ya, tidak apa-apa minta maaf itu walaupun yang lebih tua ke anak. Jadi, Ibu akan makin dihormati. Iya. Mungkin begitu. Kemarin sore memang itu yang saya lakukan. Setelah saya ngegas, saya bilang jangan ngegas, terus saya langsung minta maaf, saya peluk. Intan yang bawa Ibu ke surga, Ibu saya bilang gitu. Intan bawa Ibu ke surga ya nak. Gitu. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mbak Embung. Kelihatannya ini Mas Marianto nih sudah angkat tangan sama Pak Ci Ali. Ke Mas Marianto dulu, silakan Mas, pertanyaannya Mas. Pak Ci Ali bersabar ya, tunggu Mas Marianto ya. Ya, silakan. Oke, makasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya yang pertama mewakili dari kaum bapak-bapak malam ini.
Pertama saya ingin saya melihat fenomena-fenomena antara anak-anak di zaman dahulu dengan di zaman sekarang, Bu Dini. Di mana kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman waktu kecil dulu, ketika bapak kita belum marah aja sama kita, cuman melirik kita aja, kita udah tahu bahwa kita itu, bahwa bapak itu ada nada marahnya sama kita gitu. Tapi setelah saya bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, jangankan kita melihat aja sama anak-anak, marahan kita teriakin kalau dia bersalah, umpamanya kan, malah dia tidak tidak peduli begitu. Mungkin ini kira-kira apa penyebabnya ini, Bu Dini? Bisa terjadi antara kita di zaman dahulunya dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Apakah ada unsur-unsur dari entah itu media sosial, entah apa gitu. Mungkin ini ada apanya juga, ada sangkut pautnya juga dengan positif positif disiplin ini, Bu Dini. Mohon pencerahannya, Bu Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, kalau menurut Pak Marianto sendiri analisisnya apa? Iya, Bu. Apa, Bu? Ya. Kalau menurut Pak Marianto sendiri analisisnya apa, Pak? Pertanyaan Bapak, saya pengen tahu aja. Kalau saya melihat itu mungkin dari faktor apa, Bu? Dari faktor kesibukan anak-anak ini dengan kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Contoh umpamanya dia sibuk dengan handphone, umpamanya anak kita beri handphone gitu kan. Dia sibuk sendiri, dia bermain handphone gitu. Sehingga istilahnya pikirannya itu udah tertuju kepada apa yang diapakan dia itu gitu. Itu menurut pandangan saya, Bu. Bagaimana kalau menurut pandangan Ibu gitu? Oke, iya. Ya. Pandangan Ibu benar, Bapak benar ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya dulu Pak Marianto. Kalau menurut saya dan saya baca juga di Positif Disiplin. Terus terang kalau di buku ini mereka Jen Nielsen itu dan para ahli ya di buku Positif Disiplin itu diterangkan bahwa bahwa zaman dulu itu sama di Eropa, di Amerika, ya, di belahan dunia yang lain itu mirip dengan kita di zaman dulu. Lalu apa yang menyebabkan sekarang? Kalau ditanya saya pribadi, itu yang membuat kenapa ada ya pergerakan perubahan parenting. Sebab yang dihadapi manusianya sudah berbeda. Tidak mungkin dihadapi lagi dengan hukuman dan hadiah gitu ya, dengan permisif gitu ya. Makanya ada salah satu yang melatar belakangi positif disiplin. Kalau menurut saya kalau saya kembali kepada hadis Al-Quran saja, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat sekali itu ada hadis mengatakan akan sampai suatu saat fitnah masuk ke kamarmu. Ya. Sekarang dugaan saya, ya nanti saya akan cek ulang ya kepada Ustaz, mungkin ada yang lebih mengerti di sini. Fitnah itu yang dimaksud apa? Ya internet. Itu sudah sampai. Ya. Oke, satu. Jadi ini betul kata Pak Marianto itu membuat pola pikir dan lain-lain itu berubah. Anak-anak ya. Jangankan anak-anak. Kita harus akui kita juga. Sampai saya sampaikan ke anak-anak saya, kita jangan sampai jadi budak internet. Kita gunakan internet itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya saya sampaikan pengalaman saya. Dan bukan hanya saya, semua guru di sekolah dasar Islam Terpadu tempat saya mengajar. Itu guru-guru mengatakan, anak-anak itu Bapak Ibu, kadang-kala itu bengong aja.
melongo. Kami guru-guru juga heran, ini kenapa anak-anak seperti begini? Nanti kalau udah dijelaskan, oke, ngerti. Tapi setelah itu lupa lagi. Jadi kan kami guru-guru bingung sendiri gitu kan. Ini kenapa? Dan biasanya berdasarkan pengamatan, anak yang paling sering melongo adalah yang paling banyak menggunakan gadget. Nah, waktu itu saya hanya tahu kemudian bahwa mata kita ini bisa rusak karena ini screen, ya screen itu kan ada cahayanya, itu bisa merusak mata kita. Dan juga isinya, kontennya itu, tergantung kontennya tentu, itu bisa merusak kita punya otak kognitif, prefrontal cortex yang ada di depan. Ya, ini yang membuat salah satu yang membuat anak-anak itu melongo. Apalagi, mohon maaf sekali lagi, masalah pornografi. Ya, itu sangat merusak, sangat merusak. Nggak usah pornografi, gambar yang tidak senonoh yang kadang-kala pop up ya, muncul ya di gadget itu yang di luar kehendak kita, walaupun kita sudah protect, anak-anak kita tetap saja muncul sebab teknologi dilawan oleh teknologi yang lebih bagus lagi, gitu seterusnya ya. Ini yang membuat salah satu. Nah, ini yang membuat perilaku manusia itu berbeda karena sumber perilaku itu ada di otak. Nah, itu gunanya kita harus membersihkan hati, Bapak dan Ibu. Nah, cara membersihkan hati, mari kita mulai dari diri kita sendiri, orang tua. Ya, kita harus merubah diri kita untuk mendidik dan membina anak-anak kita selalu berbasis ke hadis ya dan Al-Quran bagi yang beragama Islam. Ya, yang non Muslim mungkin ada lagi kitabnya khusus. Ya, saya yakin ada tuntunannya yang lain. Oke, demikian Pak Marianto, mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin ini PR kita sama-sama ya, Pak Marianto ya. Ya, tuh. Sebab saya ingat kasusnya sama juga. Zaman saya kecil, apalagi saya Pak. Ya, saya lulus kuliah aja tahun 85. Ya, ya. Anak saya yang paling tua udah menikah loh, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Dini dan Pak Marianto. Ya. Kita lanjut ke Pak Ci Ali. Silakan Pak Ci Ali, dibuka suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi dan Bu Dini. Ya, saya punya anak sebenarnya 2, tapi 1 dipanggil oleh Allah, jadi tinggal 1. Nah, sekarang masalahnya adalah anak saya yang 1 ini sudah mahasiswa sebenarnya, baru semester 3 sekarang ya. Dia merasa menjadi sebagai anak tunggal, begitu. Jadi perasaannya bahwa dia mendapat info mungkin dari teman-temannya bahwa kalau anak tunggal itu segala permintaannya harus dipenuhi sama orang tuanya. Ini masalah. Jadi apalagi sekarang anak saya dia jauh, saya di Jayapura, dia kuliahnya di Bandung gitu. Jadi saya sekarang bagaimana sih cara supaya saya bisa tetap dekat dengan anak, tapi dia tidak merasa dikungkung begitu. Jadi sehingga dia punya keinginan yang terlalu berlebih yang tidak bisa kami penuhi. Dia tidak terlalu berharap begitu. Nah, kira-kira apa jalannya Bu ini saya bisa supaya dengan anak saya tetap begitu. Terima kasih Bu Dini, makasih. Iya. Makasih banyak Pak. Ya. Oke, saya langsung jawab aja Pak Edi. Ya, lanjut langsung. Iya, oke. Sebenarnya khusus tentang di positif disiplin itu ada khusus untuk apa? Modul tentang urutan anak. Ya, urutan anak itu berpengaruh kepada perilaku anak. Ya, bahkan perilaku orang tua, kepribadian orang tua itu berpengaruh kepada kepribadian anak.
Ya, oke. Nah, khusus dengan Bapak yang bertanya, Pak dari Jayapura, Pak Ki Ali ya, dari Jayapura ini. Ya, dari Jayapura ya Pak, alhamdulillah. Itu karena pengaruh lingkungan akhirnya anak Bapak mendapat perubahan paradigma. Ya, selama ini kan tidak begitu ya Pak ya, benar tidak? Iya. Iya, jadi intinya begini. Seseorang itu bisa berubah kalau paradigmanya berubah. Gitu ya. Cara pandangnya. Contoh, kalau misalnya ada suatu ruang, si A kita sampaikan bahwa di ruangan itu ada setannya, tapi si B kita tidak menyampaikan apa-apa. Si A masuk, pintu berderit, apa yang dipikirkan oleh si A? Walah, itu setan. Kalau si B, santai aja, mungkin angin, ya, mungkin ada yang bergerak seperti apa, ini dia. Nah, kalau begini Bapak, mungkin yang bisa dilakukan untuk tahap awal itu membangun koneksi tadi. Memang agak susah karena dia jauh ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, Bapak banyak-banyak berdoa, membangun koneksi, tidak apa-apa, lalu didiskusikan. Sebab kan udah dewasa anak Bapak, mungkin diskusi dengan cara yang santun, mungkin mengatakan, oh iya, Bapak pengen tahu ya, dari mana kamu dapat info itu, gitu. Tentu dia menjawab gini. Jadi kita bersifat mendengarkannya active listening ya Pak. Jadi kita benar-benar mendengarkan, gitu ya. Kita harus cari tahu, oh begini. Dari situ baru kita tanya lagi, oh jadi kamu dapat infonya dari si A ya? Oke, apa menurut si A? Oke, nanti kita tanya lagi. Dari situ, yang jadi coach ini ngerti nih. Ya, ini kan salah satu banyak yang jadi coach ya di sini ya. Itu kurang lebih seperti coach Pak. Ya, mungkin bisa konsultasi siapa yang coach di LLC sini ya. Seperti begitu saja, kita tanya dan lain-lain, nanti dari situ terungkap. Gitu. Lalu baru kita sampaikan keinginan kita. Lalu kalau bisa kita bernegosiasi. Oke, kamu maunya seperti begini, Bapak terus terang bisanya segini, gitu kan? Misalnya maunya begini, lalu apa nih yang bisa kita temukan? Gitu. Baru itu dijalankan. Jadi win-win solution, Pak. Ya. Jadi di positif disiplin ada namanya winning cooperation, itu ada, ya? Oke. Terus bisa lanjut ini, Bu Dini, saya lampu sedikit. Kenapa Pak? Boleh saya tambah begini. Oh iya, silakan Pak. Kalau Pak Edi mengizinkan, boleh silakan. Jadi gini, saya dengan istri saya ini punya cara berbeda dalam mendidik anak, sehingga kadang anak saya sendiri yang saya lihat jadi bingung gitu. Jadi kira-kira apa yang saya lakukan gitu Bu ya? Karena kami punya cara teknik mendidik agak berbeda, gitu. Yeah. Jadi anak-anak yang kadang-kadang jadi bingung dia mau ikut yang mana, gitu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak begini saja dengan istri dulu. Sekarang saya tanya dulu, yang lebih dekat ke anak Bapak atau istri Bapak? Saya lebih dekat. Oh ya, ya udah yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak saja dulu yang lakukan. Bapak saja yang dulu lakukan. Setelah itu, tolong Bapak ke istri, kalau saya sarankan kita tidak boleh saling ibaratnya mengkhianati Pak. Dalam arti kata begini, kita melakukan sesuatu tapi pasangan kita tidak tahu. Apalagi ke anak. Ya, sebab ada kasus, dia hianati anaknya dengan diam-diam membuka HP-nya, marah sekali anaknya itu. Akhirnya dendam anaknya. Nah, sampaikan ke istri terus terang, tapi tentu dengan cara yang seperti tadi Pak. Kita ajak diskusi tapi yang kita arahkan
kita arahkan istri kita, gitu. Misalnya, yang ditunjukkan hasilnya dulu, Pak. Pasti saya yakin istri Bapak kan tidak suka kalau anaknya seperti begitu, benar tidak, Pak? Betul. Ya, karena itu kan tujuannya sama kan? Iya, iya. Iya dengan Bapak, nah udah, kalau tujuannya sama sebenarnya tidak ada masalah, tinggal caranya saja. Caranya saja Bapak sampaikan, Bapak kemarin itu udah diskusi, tujuannya kita tercapai. Nah, menurut Ibu bagaimana? Istri Bapak Ibu bagaimana gitu. Oh iya ya, betul juga. Gimana, mau diajarin nggak sama saya caranya gitu kan? Gitu Bu, caranya? Iya. Jadi kita lihat gaya istri kita seperti apa. Gaya istri kita. Tapi memang menghadapi wanita harus hati-hati ya Pak ya. Iya, saya yakin Bapak sanggup lah, Bapak sanggup. Iya, bukan karena saya wanita, enggak. Iya, bukan. Wanita itu apa namanya? Kalau bicara itu 10 kali. Itu otaknya memang begitu, Pak. Otaknya memang begitu. Hati-hati Pali, Pak Cali. Iya Bumbu, makasih. Pak Edi, saya mau share sedikit ada tips kalau Bapak izinkan kan kita mulai selesai jam 9 ya. Iya, sebenarnya ini udah cukup waktunya. Tinggal apa yang Ibu mau sampaikan silakan Bu. Tips mungkin yang belum selesai pertanyaan mungkin kita akan lanjut di lain waktu. Silakan Bu. Screen saja biar langsung bisa dipraktekkan ya oleh Bapak dan Ibu. Ini sederhana. Ini namanya ini. Ya. Slow ya. Iya, mudah-mudahan jelas. Ini namanya curiosity questions, motivational. Jadi kita bertanya dengan rasa ingin tahu. Nah, sekarang coba. Kalau saya katakan kepada Bapak dan Ibu, ayo cepat mandi. Misalnya ibu-ibu dan bapak katakan kepada anak-anak, ayo cepat mandi. Dengan nada tinggi lagi, sambil mata melotot gitu ya. Jangan lupa bawa seragamnya. Biasanya kan gitu. Ayo cepat kerjaan PR. Itu kan sering kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Tapi saya kan yang ada di sini enggak. Ya, saya yakin tetangga kita gitu ya. Berhenti pakai handphone itu sekarang. Berhenti berantem dengan adikmu. Ambil baju-bajumu saat ini juga dan letakkan di keranjang cucian kotor. Cepat pakai pakaian. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan bus. Berhenti teriak-teriak. Gitu ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan ini. Satu lagi. Apa yang dikatakan temanmu kalau kamu berkeringat dan bau? Apakah kamu sudah cek daftar persiapan kegiatanmu? Apa rencanamu agar PR-mu cepat selesai? Apa kesepakatan kita tentang handphone? Harus diletakkan di mana? Harus bagaimana? Gitu ya. Apa yang bisa kamu dan adikmu lakukan agar tidak berantem lagi dan masalahnya selesai? Ya. Apa yang akan terjadi jika bajumu tidak dikeranjang pakaian kotor? Kamu naik apa nanti kalau ketinggalan bus? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik? Nah, ini yang istilahnya yang awal ini, Bapak dan Ibu, sudah bisa duga, ini namanya kita memerintah. Tapi yang ini, kita kalimat yang sama, tujuannya yang sama, ayo cepat mandi, tapi kita rubah menjadi apa? Kalimat tanya. Kenapa ini kita lakukan? Karena coba Bapak dan Ibu bayangkan ada seseorang, Bapak dan Ibu diperintah. Apa yang terjadi? Bapak dan Ibu tuh cenderung defensif. Karena memang begitu secara fisiologis. Tapi kalau ditanya, apa yang dikatakan temanmu kalau kamu berkeringat dan bau? Dengan bertanya itu akan kita lebih tidak defensif. Kita akan santai. Nah ini yang membuat anak-anak itu bisa lebih mudah menerima. Jadi kalau ada yang mengatakan, aduh apa sih yang membuat anak saya nggak patuh? Ini Bapak dan Ibu.
Kita lebih banyak memerintah daripada kita meminta. Jadi ini kalimatnya bertanya, tapi sebenarnya ini kita meminta. Kalau ini kita lakukan, dan ini insya Allah ini akan cukup efektif. Coba dipraktekkan Bapak dan Ibu, mudah praktekannya, ya, mudah. Bisa Bapak dan Ibu siapkan semacam gelas atau stopwatch. Kalau Bapak dan Ibu melakukan kata perintah, Bapak punya uang recehan, masukkan di situ. Ya, nanti dilihat deh dalam waktu 1 bulan, ya, atau 1 minggu deh, ada berapa nih recehannya. Wah, segitu ya saya seminggu ini bukan kata perintah gitu. Dan rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Bagaimana anak-anak itu akan berubah, ya, akan berubah. Saya sudah praktekkan ini dan ini sangat efektif. Dan anak itu akan lebih patuh, tidak ada lagi istilah membantah. Oke, demikian Pak Dedi. Pak Edi, ya. Mudah-mudahan berguna ini sharing saya. Jika ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Bu Dini, jazakillah khair. Dan ini nanti ada yang bertanya tentang nomor handphone Ibu, nanti kita akan sampaikan di grup ya Bu ya, kalau diizinkan. Iya. Karena kalau udah Ibu izinkan nanti kita sampaikan di grup, karena kita ada WA grup yang sering ikut acara ini. Sekali lagi Bu Dini, saya ucapkan atas nama Life Learning Club, atas kesediaannya sharing ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah, ini sahabat Life Learning Club sudah ingin menanti lagi modul yang akan datang. Ini banyak ini yang sudah WA ke saya ini. Nah, jadi semoga malam ini betul-betul memberi manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan dari tim IAC, ICEP Annual Conference, itu tetap mengingatkan untuk hadir pada acara Annual Conference tanggal 3 dan 4 Oktober. Segera mendaftar agar segera bisa mendapatkan bonus, karena ada buy one, get 3. Nah, untuk Bu Dini, karena ini banyak sekali request, saya mohon kesediaannya Bu Dini untuk menjadi pengisi acara tetap di kita, karena memang Bu Dini ini adalah salah satu coach dan mentor Life Learning Club. Dan positif disiplin ini dari tinjauan saya semenjak saya mendengar sampai detik ini, itu luar biasa. Ini sangat bagus untuk kita jadikan bahan parenting dan juga buat diri kita sendiri dalam rangka bagaimana mengedukasi diri dan juga mengedukasi anak kita, mungkin juga anak didik. Karena sebagian di sini juga banyak, baik itu ASN, dosen, ataupun guru. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, kita tutup acara kita malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.